Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammad bin Abdillah la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Bapak yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah UGT SDN 47 Gresik, yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru UGT SDN 47 Gresik. Terima kasih patut saya sampaikan untuk mengawali pertemuan ini karena telah menyempatkan diri untuk hadir dalam sosialisasi budaya positif yang disampaikan oleh saya Anis Lofa, Sarjana Pendidikan Islam sebagai pendidikan guru penggerak yang sudah mengikuti pendidikan guru penggerak modul 1.4. Dalam hal ini Bapak Ibu, apa sih yang dinamakan budaya positif? Sebelum kita mulai ya Bapak Ibu, boleh menyampaikan sepengetahuannya jenengan budaya positif itu kira-kira apa? Bu Sili? Kebiasaan baik. Kebiasaan baik. Apa lagi? Budaya positif? Bu Yuni? Budaya positif apa Bu Yuni? Budaya yang ada di sekitar, yang tumbuh dan berkembang di sekitar sekolah itu atau di sekolah tersebut. Misalnya disiplin, Disiplin. ya. Apalagi? Patuh terhadap aturan. Patuh terhadap aturan. Apalagi? Sudah ya. Yang lainnya mungkin selain kebiasaan yang baik ya Bu Sili tadi ya. Nah, dari budaya positif seperti yang disampaikan oleh Bu Sili dan Bu Yuni tadi adalah suatu kebiasaan yang baik, yang sering dilakukan. Yang namanya budaya itu kan kebiasaan, ya kan? Seperti tadi contohnya yang disampaikan oleh Bu Yuni yaitu tentang apa? Kedisiplinan, kemudian tentang peraturan dan lain sebagainya. Lalu kira-kira apa sih gunanya? Kok harus ada sosialisasi budaya positif? Apakah selama ini di sekolah kita tidak terjadi budaya positif? Begitu ya? Bukan berarti seperti itu, tapi kita belajar lagi bagaimana sih menerapkan budaya positif yang lebih baik atau lebih legowo, katakanlah sama-sama ikhlasnya seperti itu. Nah, tujuan kita pada kegiatan hari ini adalah saling berkolaborasi menciptakan lingkungan yang positif sehingga terwujud suatu budaya yang positif. Jadi harapan kami nanti Bapak Ibu juga ikut serta menyumbangkan ide atau gagasannya untuk sekolah kita sehingga budaya positif itu bisa terjadi juga, bisa dilakukan juga di sekolah kita. Nah, adapun budaya positif itu yang seperti apa sih? Yang pertama disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ada yang baru kenal, ada yang baru didengar kali ini Bapak Ibu dari nomor 1 kalimatnya kebajikan universal. Kira-kira kebajikan universal itu seperti apa? Kebajikan itu apa sih Bapak Ibu? Kebaikan universal menyeluruh. Nah, kebaikan universal. Apa sih kebaikan universal itu dan gunanya untuk apa? Apa hubungannya dengan disiplin positif? Nanti kita akan bahas itu. Kemudian yang kedua teori motivasi. Motivasi itu apa Bapak Ibu? Dukungan, semangat, dukungan. Kemudian hukuman. Kira-kira gunanya untuk apa hukuman? Ada hubungannya dengan disiplin? Ada ya. Kemudian pemberian penghargaan, reward. Selama ini kan sekolah kita ada ya, ada hukuman, ada motivasi, ada penghargaan, kemudian restitusi. Ada yang tahu restitusi? Belum tahu ya, nanti kita bahas. Yang ketiga keyakinan kelas. Kalau Ibu sudah pernah mendengar keyakinan kelas? Sudah menerapkan? Bapak Ibu? Keyakinan kelas? Nilai-nilai yang ada. Berharap dari ini nanti tahu ilmunya dan bisa menerapkan ya keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Jadi manusia itu hidup itu memiliki kebutuhan Bapak Ibu. Apa saja kira-kira? Sandang pangan papan, kebutuhan dasar manusia. Kayaknya tadi ada kelompoknya lagi. Nanti insya Allah kita bahas juga di sini ya. Yang kelima restitusi.
restitusi, 5 posisi kontrol. Jadi kita itu sebagai guru itu nanti bagaimana caranya kontrol, ya kan? Bagaimana mendisiplinkan siswa, mendisiplinkan diri kita sendiri, kemudian sama sejarah itu bagaimana nanti insya Allah kita pelajari bersama di sini. Restitusi segitiga. Restitusi. Jadi dalam penyelesaian masalah itu nanti ada segitiga restitusi. Bagaimana langkah-langkahnya itu ada caranya yang dikenal dengan segitiga restitusi. Oke. Selanjutnya, nah, Bapak Ibu, sekolah itu diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam. Setuju Bapak? Setuju. Nah, contoh ini Bapak Ibu ya, contoh. Boleh nanti Bapak Ibu menjawab di sini. Silakan kita tolong dibagikan ya satu contoh, dua contoh bahwasanya Bu Siti ini sebagai murid yang punya komitmen sendiri, punya kemauan sendiri ya. Pak Ran ini berusaha untuk mendisiplinkan Bu Siti ini dengan cara bagaimana supaya Bu Siti ini mau membuka genggamannya. Apa sih yang ada di sana? Pak Ran ini berusaha untuk membuka genggamannya Bu Siti. Bagaimana caranya nanti Pak Ran bisa menggunakan tadi apa namanya, bisa motivasi, bisa hukuman untuk mendisiplinkan, untuk ini tadi membuka mengikuti jenengan seperti itu. Monggo mulai. Muridku absen nomor 1. Iya Pak Guru. Apa yang kamu bawa? Saya nggak bawa apa-apa Pak Guru. Pak Ran tadi saat berkeliling kelompok tahu, walaupun Pak Ran tidak memandang anak-anak semuanya, tapi secara insting ya Pak Ran tahu pokoknya Pak Ran ini kejujuranmu ya. Kalau muridnya Pak Ran yang satu ini tidak jujur, nah nanti ada sanksinya. Karena itu berikanlah contoh kepada teman-teman supaya jujur. Ayo. Saya cuma bawa kertas Pak Ran. Baik, aku jawaban jujur, kertas saja. Tapi tunjukkan kepada Pak Ran kertas itu bentuknya bagaimana. Pak Ran ingin tahu. Sesuai dengan kejujuran berarti Pak Ran tidak memaksa. Tergantung pada kalian. Tunjukkan kertas itu pada Pak Ini Ran. karena saya yang dikut saya tunjukkan. Ini kertasnya, tapi tidak pakai saya tidak pakai untuk apa-apa Pak Ran. Cuma saya pegang aja. Oke. Nggak saya pakai mainan Pak Ran. Terima kasih. Berarti kejujuranmu sudah dipercaya Pak Ran bahwa walaupun tidak menunjukkan isinya, apa yang kamu pegang Ya. itu sudah bisa dipakai sebagai Ya, karakter diri pada isinya. teman-temannya. Kalau kertas itu Pak Ran biasanya ya, ada mungkin pekerjaannya, jawabannya, pertanyaannya, atau mungkin bentuk tulisan lainnya. Tolong isi kertas itu. Itu isinya itu rahasia Pak, cuma saya aja yang tahu Pak, yang lain nggak boleh tahu Pak Ran. Rahasia itu bisa diketahui jika sekali lagi punya kejujuran. Iya kan saya sudah jujur Pak Ran bawa Jujur, kertas. tidak tapi isinya bohong. rahasia. Iya. Tidak bohong. Tidak. Terima kasih. Berarti Pak Ran percaya sebagai guru dari sini. Nanti kalau memang ada pertanyaan Pak Ran selanjutnya tidak sesuai, akan diberi sanksi Pak Ran. Diberi hukuman. Ya, semuanya setuju ya? Mainan nggak saya apakan, cuma isinya rahasia saya, Pak nggak boleh dikasih tahu siapa. Sama gurunya masa rahasia? Iya Pak Ran. Kalau rahasia kenapa tadi kok? Nah, mainan kertas itu aja. Buku saya itu Pak disobek tadi Pak. Baik. Ya, kalau begitu untuk pertama kali dimaafkan Pak Ran. Iya. Tapi nanti kalau diulangi lagi pertemuan yang akan datang, Pak Ran akan memberikan hukuman sebagai Amin. Mesti nangis Pak sini itu Pak. Terima kasih Pak Ran. Terima kasih.
Nah, contoh ini Bapak Ibu ya, contoh. Boleh nanti Bapak Ibu menjawab di sini. Silakan, kita tolong dibagikan ya. Ini sebenarnya ketika jadi rasa dari pengontrol itu ada beberapa bayangan yang kita kita alami. Apa saja ilusi kan hal-hal yang apa ya menjadi bayangan yang nyata ya. Jadi ilusi guru mengontrol murid. Kita itu menganggap diri kita itu sering mengontrol murid, yang mengendalikan anak-anak. Terus kamu cuma nggak sama guru, sama pak guru, sama itu nggak ngerti apa-apa. Terus gitu ya. Kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nah di situ ilusi kita yang kontrol. Padahal tidak semua murid itu mau melakukan hal tersebut. Ilusi yang kedua adalah bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Wes, tak suwe-suwe, saat ini kontrol seperti ini, kan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Penguatan positif atau bersifat adalah bentuk kontrol. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat membuat karakter. Kamu sih datangi telat, kan kamu nggak dapat pelajaran yang pertama, ya kan betul. Itu sama dengan membuat dia merasa bersalah. Tapi apakah sudah efektif hal demikian? Kita lihat dulu. Jadi memanfaatkan karakter dengan cara membuat orang bersalah itu sebenarnya sebuah ilusi. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ya sebenarnya mereka bukan malah termotivasi bisa jadi mereka lulus atau enggak sekolah hari mengaku yang telah berbeda seperti itu ya. Kadang-kadang kan terjadi seperti itu. Ilusi selanjutnya adalah ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Benar, betul. Iya kan ya? Sering memaksakan dan pokok orang dewasa itu merasa lebih tahu dan lain sebagainya sehingga anak-anak murid kita itu kita paksa untuk mengikuti aturan kita, kita paksa untuk mengikuti cara main kita, tidak memberikan mereka kebebasan bagaimana cara mereka itu belajar dan sebenarnya. Seperti itu ya. Kalau begitu saya ingin dua orang yang mau praktek ke depan Bapak Ibu untuk mempraktekkan ilusi ini. Jadi saya ingin dua orang Bapak Ibu monggo. Pak Ran sama Bu Ana. Lebih baik Oh, di sini sama Pak Ran. Salah satu. Di sini sama Pak Ran kita tolong ke depan. Di sini minta tolong dengan tulis apa itu tapi tidak diketahui Pak Ran ya. Nanti menulis tentang apa. Kemudian Pak Ran nanti mencoba merayu Bu Sini untuk membuka tulisannya Bu Sini isinya apa. Harus dengan sekuat tenaga. Oh, ya. Jadi itu sebuah rahasia yang dimiliki oleh Bu Sini ya. Nanti Pak Ran biar berusaha untuk merayu Bu Sini bagaimana supaya Bu Sini itu mau membuka ini. Jadi itu adalah sebuah komitmennya Bu Sini. Dan nanti Pak Ran ya boleh Pak Ran nanti berusaha apa sih bisa dan begini pokoknya Pak Ran itu berusaha sampai harus memberitahu dia harus mengikuti arahan dia. Tapi Bu Sini nanti bisa mempertahankan atau mengikuti aturannya Pak Ran terserah. Nah, itu kita tetap dalam dunia kita yang nyata ya Bapak Ibu ya. Jadi kita sebagai guru katakanlah Pak Ran itu nanti sebagai gurunya yang punya aturan dan Bu Sini itu muridnya yang merasa dia itu punya diri ya kuat. Yang mana dia nggak mau istilahnya nggak mau pokoknya diatur itu nggak mau gitu. Dia punya kemauan sendiri punya komitmen sendiri itu nggak mau diatur dipaksa dan lain sebagainya. Kita di sini cukup ya. Mbak Ibu Putri menyampaikan jawabannya atas kasus ini. Baik, terima kasih Bu Ani. Untuk yang pertama, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IFA? Mengapa? Jawaban saya tidak setuju karena tindakan Pak Seno itu mempermalukan Didekatkan mic-nya. Ya. Karena tindakan Pak Seno itu mempermalukan IFA di depan kelas sehingga IFA menjadi gugup dan tak menjadi gugup. Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Menurut saya
hukuman karena Pak Seno lah yang memerintahkan siswa untuk mengajukan IPA. Jadi itu merupakan sebuah hukuman dengan konsekuensi. Menurut Bapak Ibu dari jawaban Bu Putri tadi, apakah ada yang kurang sesuai? Hukuman ya, jadi Pak Seno itu memberikan hukuman kepada IPA, bukan konsekuensi. Boleh disampaikan sedikit perbedaan antara hukuman dengan konsekuensi? Konsekuensi itu kan hubungannya dengan guru dan siswa itu melakukan didik sebelum ada pembelajaran. Sebelumnya, jadi sudah ada perjanjiannya terlebih dahulu. Jika tidak kesepakatan, kalau tidak mengerjakan nanti konsekuensinya apa. Tapi kalau hukuman itu lebih kepada sepihak. Jadi hal tersebut itu tidak ada kaitannya dengan kesalahan yang dibuat. Kan seperti itu ya Bapak Ibu. IPA tiba-tiba disuruh maju ngangkat tangan. Apakah dengan demikian IPA akan memahami pelajaran yang disampaikan Pak Seno? Kan tidak. Nah itu namanya hukuman. Tapi kalau konsekuensi itu nanti akan ada kesempatan bagi IPA untuk mengejar ketertinggalannya. Begitu ya Bapak Ibu, berarti jawaban yang disampaikan oleh Bu Putri tadi sudah sesuai ya. Beri aplaus untuk Bu Putri. Terima kasih. Selanjutnya Bapak Ibu, kita akan mengetahui beberapa identitas. Kita cek apa langsung aja ya. Ya, untuk jawaban yang pertama, menurut saya tidak akan menyuruh pemerintah teman saya untuk membayar harga beras yang sudah dipecahkan. Lalu dengan cara apa? Lalu dengan cara apa? Menggantinya. Saya akan menggantinya sendiri. Iyo. Tidak akan mengganti gelas itu sendiri. Ya. Alasannya apa? Soalnya itu buahnya 1 gelas, jadi tidak usah makan. Kalau tadi semuanya dipecahkan harus dikasih. Ya, lanjut. Lalu untuk yang kedua, saya tidak akan meminta teman saya untuk membayari biaya taksi untuk menuju ke tempat tersebut. Saya bisa membayar sendiri. Mampu. Lalu untuk jawaban yang ketiga, jika saya memilih pegawai, amin. Punya pegawai dari pihak usaha, nggak dari guru. Itu Bu kan bisa buat. Iya, bisa. Jadi kelas sampai gitu ya. Lanjut, bagaimana? Jika saya memiliki pegawai, lalu pegawai tersebut melakukan kesalahan dan menawarkan diri untuk mau bekerja lembur tanpa bayaran, saya sendiri menyetujuinya, akan tetapi ya dengan beberapa kesepakatan. Seperti itu ya. Kesepakatan sama pegawai saya sendiri yang telah melakukan kesalahan tersebut. Itu banyak. Kesepakatan itu sebelum atau sesudah? Sebelum melakukan lembur ini. Oh, berarti pegawai itu sudah tahu kesepakatan yang dibuat, dia mengambilkan yang sudah disepakati. Maksudnya bilang begini loh. Misalnya ya, saya bantu bilang ya. Bu, saya itu pergi ke perusahaan jenengan. Gimana kalau saya bekerja lembur, karena saya nggak punya uang. Kira membuat kesepakatan dengan saya boleh lembur dengan hal yang seperti ini, seperti itu. Kan tidak pakai digaji di sini. Iya. Kan cari. Artinya dia menebus kesalahan. Iya. Overtime-nya itu uang lembur itu biasanya kan setiap di perusahaan itu kan jam pertama, jam kedua, jam ketiga itu kan uang lembur berbeda. Nah dari totalnya sekian itu nanti kan berapa bisa dihitung dalam waktu kurun berapa hari misalnya itu dia bisa mengganti berapa rupiah dan kerugian finansialnya berapa nanti kan bisa dikomparkan dengan bekerja overtime-nya tadi seperti itu. Jadi restitusinya di situ pendekatan untuk menciptakan di segi positifnya berbeda-beda ya. Ketika ini membayar gelas, dia malah tidak mau bayar gelas. Apakah nantinya tidak menjadikan kebiasaan bagi dia apabila menghasilkan sesuatu dia tidak bertanggung jawab? Insya Allah tidak Bu Anis. Kalau orang menurut saya ya memecahkan gelas kita kan pasti sebagaimana Bu ngapunten nanti saya ganti.
Dan kita sebagai orang yang punya gawe, nggak usah lah Bu, satu gelas saja. Insya Allah orang seperti itu nanti dia kan berhati-hati, kan ada rasa sungkan gitu loh. Kan ya pada saat itu ini, tapi bisa jadi ada orang yang tidak memiliki karakter seperti itu. Jadi dia ada orang yang merasa dia salah kalau dalam sebuah pesta, sebuah pesta, insya Allah masih ada nubuan. Tapi kalau memang kalau di sebuah restoran pecah berarti mengganti, itu sudah ada kesepakatan ya. Tapi kalau dalam pesta insya Allah orang itu juga akan berhati-hati, tidak akan pernah meletakkan itu sembarangan tempat. Kan sudah tadi dipegang ya. Namanya tidak sengaja itu. Karena tidak sengaja ya. Ada ketidaksengajaan satupun orang saat di kegiatan prasmanan kemudian punya sengaja untuk nanti kita akan pelajari lebih lanjut apakah jawaban kita sudah pas dengan yang dinamakan restitusi tadi atau belum. Itu ya. Terima kasih Bu Ira, tepuk tangan untuk Bu Ira. Maka di kelas saat jam pelajaran. Iya. Kenapa kok makan di kelas? Makan Bu itu Bu. Makan Bu. Tidurnya kesiangan. Terus nggak sempat sarapan. Dibawakan itu bukan. Iya. Terus bukannya dimakan saat pelajaran. Kenapa kok dimakan saat pelajaran? Sedikit apa belum istirahat? Alasan Bu. Sedikit istirahatnya. Terus nggak sempat makan tadi. Oh begitu, iya. Lapar sekali. Iya, lapar. Iya. Kalau Bu Ani juga sebenarnya kalau lapar ya pengen makan ya. Iya, tapi kok makannya di kelas enggak? Mbak Zizi masih ingat ya kesepakatan kelas kita, keyakinan kelas kita bahwa kita harus menjaga ketertiban sekolah dan harus mengikuti pelajaran dengan baik, betul nggak? Masih ingat dengan kesepakatan itu? Iya. Nah, kira-kira Mbak Cici, tadi kan sudah makan di kelas dan itu sudah melanggar keyakinan atau kesepakatan kelas kita. Nah, seumpama nih Mbak Cici, supaya kejadian itu tidak terulang lagi, apa yang ingin Mbak Cici lakukan? Bangunnya lebih pagi. Ya, bangunnya lebih pagi. Terus apa lagi? Kalau gitu, bangunnya jam berapa sih Mbak Cici? Jam 7 Bu itu Bu. Bangun setengah 6 aja. Setengah 6. Setelah subuh. Oh iya. Bagaimana caranya supaya bangun pagi? Ada alarm di rumah? Ada ya. Terus bagaimana? Nanti malam bisa alarmnya dinyalakan? Nyalakan. Tapi jangan kalau pakai alarm itu saking ngantuknya diambil, dimatikan, tidur lagi. Iya. Antisipasi itu bagaimana? Buat alarm yang banyak. Alarmnya banyak. Kayaknya ya kayak gitu ya. Ada mama di rumah. Nah, bisa tidak bantu mama? Gimana ngomongnya ke mama? Mama bangun ini jam. Ya, setengah 5. Dan mamanya punya adik kecil kan? Kalau mamanya ibu dengan neneknya bagaimana? Kakak ada kakak? Enggak ada tetangga. Nenek. Ya, nanti bisa juga kalau neneknya juga ya, supaya bangunnya tidak siangan dan sekolahnya bisa datang lebih awal, terus bisa mengikuti pelajaran dengan baik. Nah, seperti itu. Karena apa? Kalau Mbak Zizi nanti belajarnya itu sudah baik, pasti bisa menerima pelajaran, bisa menerima pelajaran dengan baik dan bisa mengamalkannya. Jadinya nggak ketinggalan. Setuju nggak? Setuju ya. Mulai kapan nanti perubahannya? Mulai nanti ya. Jadi begitu ya. Oke, silakan Bu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mbak Zizi. Aja Bu. Mainan HP terus itu Bu. Soalnya Zizi itu duhur sama asar gabung. Iya. Jadi di dalam segitiga restitusi ini Bapak Anda sudah janji bertemu dengan teman Anda. Namun ternyata dia juga memiliki janji bertemu orang lain di tempat
dan Anda terpaksa naik taksi untuk menemui teman Anda di tempat itu. Apakah Anda akan meminta teman Anda membayar biaya taksi Anda menuju ke tempat tersebut? Itu pertanyaan yang kedua. Untuk peristiwa yang ketiga, pegawai Anda membuat kesalahan yang menyebabkan kerugian finansial pada perusahaan. Pegawai tersebut menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran. Apakah Anda sebagai pemilik perusahaan akan menerimanya? Kalau dengan jadi pimpinan, kemudian dia membuat kerugian, apakah Anda akan memberikan kesempatan bagi dia yang menawarkan untuk bekerja lembur tanpa bayaran? Tidak, karena yang didapatkan hari ini belajar tentang disiplin positif, karakter siswa, guru sebagai pendamping siswa di kelas, sebagai pendamping, kemudian menuliskan keyakinan kelas dengan kata-kata positif. Ya, terima kasih. Setelah kegiatan ini tidak ada lagi peraturan, hanya ada keyakinan kelas antara guru dan peserta didik. Sepakat deh, Bapak Ibu. Pembelajaran yang peserta didik tidak dapat dipaksakan, namun guru dapat menggunakan kesepakatan dalam memberikan arahan guna membentuk sikap positif. Dari besarnya adanya keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas agar tercipta pembelajaran yang nyaman. Oke. Hari ini saya ragu tentang restitusi. Nah, itu dibilang restitusi buku. Guru harus membuat keyakinan kelas dengan siswa agar tercipta pembelajaran yang nyaman. Guru bersama siswa membuat keyakinan kelas. Karena hasil penelitian hari ini membentukkan karakter anak sejak dini, disiplin saat di pembelajaran, reward bagi siswa, peserta didik yang positif, pembiasaan yang sesuai kesepakatan. Kalau dibuat restitusi tadi nggak ada lagi ribet ya. Nggak ada lagi ribet, nggak ada lagi punishment, nggak ada. Jadi mereka itu dengan ikhlasnya, dengan tujuan apa? Membentuk karakter yang ikhlas. Kemudian apa ya? Dan nggak ada embel-embel, ikhlas Pak. Jadi dia itu bisa semangat belajar karena apa? Dia butuh. Jadi ada anak masuk, kita panggil, ya, kenalinya dengan segitiga restitusi itu. Kamu masih ingat gak keyakinan kita? Terus kalau kamu males, kenapa kamu masih berangkat ke sekolah? Ya, karena saya kan butuh belajar, Bu. Kalau begitu, walaupun males, kamu harus tetap berarti itu. Jadi dibangun lagi kepercayaan dirinya, kebutuhannya dibangun lagi. Tidak, yaudah saya males, yaudah kita berangkat sekolah deh. Oh, tidak berlaku lagi. Nanti ini Bapak Ibu, alhamdulillah beberapa pengetahuan diskusi kita hari ini tentang sosialisasi budaya positif bisa diterima oleh Bapak Ibu dan mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan di kelasnya masing-masing di Bapak Ibu. Demikian dari saya, ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Bapak Ibu hari ini menerima diseminasi dari saya salam guru penggerak angkatan 8. Semoga apa yang saya pelajari di guru penggerak bisa juga diteruskan dan dilaksanakan oleh Bapak Ibu guru di PTS dan kami. Amin. Akhirul kalam, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.